mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke acara dan kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, tak sayang, benar. Tapi ibu bilangnya ta'aruf ya. Jadi kalau kita nggak kenal, baiknya kita ta'aruf. Oke, kita perkenalan dulu nih. Siapa yang memperkenalkan diri pertama? Cum. Oke, silakan. Halo, nama saya Najma. Oke, halo Najma. Oke, selanjutnya. Halo, nama saya Nisa. Oke, Nisa terakhir. Halo, nama saya Hana. Oke, jadi ada Nisa, ada Najma, ada Hana yang hadir di kegiatan kita hari ini. Oke, sebelumnya ibu mau nanya, kalian tahu nggak sih kenapa kalian dikumpulkan sekarang? Nggak tahu. Oke, jadi pada hari ini kita bakal mengadakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Nggak, baru pernah dengar ya? Oke, jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama, berkelompok dan juga berbarengan gitu, supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa bertukar pikiran, supaya kita bisa belajar dan bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, udah paham ya konseling kelompok itu apa? Oke, sebelumnya ibu juga mau menyampaikan kalau di konseling kelompok itu ada yang namanya dua asas utama ya, dua poin utama. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah ketika kita sedang melakukan konseling kelompok, ada alangkah baiknya kita merahasiakan apa yang terjadi dalam kelompok ini tuh dari luar. Jadi cuma kita doang yang tahu. Jadi nggak usah bilang ke orang luar, nggak usah bilang apapun gitu yang udah kita lakukan pada konseling kelompok kali ini. Oke? Oke, terus juga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu adalah kita bisa terbuka, kita bisa jujur, mengemukakan pendapat kita, nggak ada yang ditutup-tutupi supaya permasalahan itu cepat selesai. Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Oke, kayaknya masih ada agak tegang. Kita bakal mencairkan suasana dulu. Tenang aja, ini gampang banget. Kita bakal melakukan ice breaking. Oke, jadi ice breaking itu kayak gini. Ada yang namanya tepuk satu. Kalau misalkan ibu bilang pagi, tepuknya satu. Terus kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam gitu. Oke? Paham? Jadi kalau misalkan pagi, siang, sore, malam, oke? Karena malam nggak boleh berisik ya. Oke, ini sekalian kita ngetes konsentrasi juga ya. Oke, siap-siap semuanya, tangannya. Oke, pagi, pagi berapa? Oke, nggak apa-apa. Ulang lagi. Konsentrasi ya. Kalau pagi 1, kalau malam 2, kalau sore kalau siang 2, kalau sore 3, kalau malam nggak jadi tepuk tapi oke? Oke, sip. Pagi, malam. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi, belum ada yang konten nih, belum konten sepenuhnya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sip. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya kita udah pada siap ya. Udah pada siap belum? Sudah. Oke, siap. Ibu sudah menyampaikan peraturan dan juga kesepakatan kita dalam konseling kelompok ya, dan apa itu konseling kelompok dan kalian sudah pada paham. Nah, jadi di sini kita akan membahas permasalahan kalian satu persatu di bidang belajar, karena ibu lihat kalian ini akhir-akhir ini tuh kurang antusias, kurang bersemangat, kurang ada feel-nya gitu dalam belajar. Jadi kadang menunda-nunda tugas, terus juga PR-PR yang gak dikerjakan, sampai akhirnya nilai
lainnya pun kurang memuaskan gitu. Oke, di sini kalian akan menyampaikan satu persatu. Ingat kembali bahwa ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi kalian bisa boleh bercerita apapun, mengeluarkan apapun, karena di sini kita juga menganut asas kerahasiaan. Jadi kita bakal merahasiakan, cuma kita aja yang tahu, orang lain selain kelompok ini nggak boleh yang tahu. Oke, jadi terbuka aja, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, jujur aja. Kira-kira siapa yang mau mengemukakan permasalahannya tadi dulu? Saya Oke, silahkan Lisa. Kenapa? jadi saya itu anak tunggal dan saya cenderung pendiam di rumah. Orang tua saya juga bekerja dan selalu pulang malam, dan saya selalu kesepian di rumah dan selalu belajar sendiri di rumah. Jadi saya merasa nggak dihargai gitu dari saya selama ini. Oke, jadi karena ayah dan ibu Nisa itu sibuk kerja, pulang malam, jadi nggak ada waktu ya? Ya. Buat Nisa nggak pernah diajak ngobrol, gitu, nggak pernah ditanya belajarnya gimana ya? Jadi Nisa ngerasa kesepian dan nggak dihargai. Gitu. Oke, siapa lagi yang mau mengungkapkan? Oke, silakan. Ini bapakku juga beda-beda bu sama Nisa. Ayah dan ibuku sibuk dengan pekerjaan yang penting. Ayahku dagang dan ibuku sibuk mengurus adikku. Jadi aku melakukan segala sesuatu sendirian di rumah. Sampai melakukan pekerjaan rumah saya sendiri yang melakukan. Alasan aku menunda-nunda tugas tidak bersemangat karena aku capek bu. Aku harus mengerjakan tugas sendiri dan tugas rumah. Oke, jadi Najma itu capek ya, karena Najma juga kan selain sekolah, ternyata di rumah juga harus ikut bantu ibu, dan ibu nggak paham kalau Najma itu sekolah gitu ya. Oke, jadi semua pekerjaan itu di bawah tanggung jawab Najma. Oke, selanjutnya coba Najma. Kalau aku juga sibuk dan jujur kondisi keuangan keluarga saya kurang baik dan saya asup dan ikut jualan kue. Jadi nggak fokus belajar gitu ya. Oke, jadi Hana itu niatnya mau membantu keluarga karena kurang dalam hal ekonomi, tapi nggak bisa ngebagi waktu gitu ya. Jadi nggak fokus sama belajar gitu ya. Oke, dilihat kalau misalkan dari cerita kalian itu ibu bisa menyimpulkan selain dari masalah masing-masing kalian adalah kurangnya kalian memanajemen waktu dan juga mengatur prioritas kalian gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu adalah pelajar, kita tuh anak sekolah dan tugasnya itu adalah belajar dan bersungguh-sungguh gitu. Jadi boleh kok membantu orang tua, boleh kok misalkan peduli dengan orang tua, membantu dengan pekerjaan orang tua, tapi kita juga jangan sampai lupa gitu sama kewajiban kita, sama kodratnya kita kalau kita itu sebagai pelajar ya. Oke, anak sekolah. Coba ada yang mau berkomentar dulu nggak tentang masing-masing permasalahan kalian? Oke, dari Nisa. Kalau saya jadi Najma, saya lebih baik ngomong ke ibu atau bapaknya kalau saya itu fokus belajar dan nggak selalu harus beresin rumah, jadi harus ada waktu buat belajar. Oke, gitu ya. Jadi Najma, kalau kata Nisa katanya mending coba Najma bilang baik-baik sama ibu. Pak, Bu, saya itu kan sekolah gitu ya. Kewajiban saya itu sekolah. Jadi saya harus fokus dalam belajar supaya cita-cita saya dapat dicapai gitu, supaya kedepannya saya bisa membanggakan bapak dan ibu gitu. Tapi tenang aja Bu, Pak, saya akan tetap bantu bapak dan ibu kok gitu, bantu meringankan pekerjaan rumah sedikit demi sedikit, cuma nggak sebanyak itu gitu, supaya saya nggak capek dan supaya saya tetap fokus dalam belajar gitu. Oke, ada lagi yang mau mengomentari? Oke, Kalau saya jadi anak, saya akan membagi waktu untuk dagang dan belajar. Oke, membagi waktu untuk dagang dan belajar. Oke, misalkan ya kalau kita pulang sekolah itu sekitar jam 2-an gitu ya. Nah, jam 2-an. Nah, sebenarnya kan ada waktu istirahat tuh. Nah, jadi Hana tuh bisa tuh kalau misalkan istirahat, Hana sambil istirahat bisa dititipin kuenya ke ibu kantin. Atau coba tawarin tuh anak-anak kelas sana, misalkan, hai teman-teman, ada yang mau ini enggak, ada yang mau beli kue aku enggak gitu.
ditulis aja misalkan di bangku Hana kue harganya 2.000 misalkan. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau tinggal ambil, tinggal beli gitu sambil. Jadi Hana juga nggak lupa sama belajar Hana juga nggak lupa istirahat ya. Kalau istirahat tetap makan ya. Tapi juga Hana bisa tuh ngebantu ibu, salah satunya itu dagangnya itu dititipin di ibu kantin saat sekolah. Jadi ketika Hana pulang, Hana bisa langsung mengerjakan tugasnya. Oke? Ya jadi Hana nggak menunda tuh gitu. Jadi nggak sampai terus aja seharian dagang sampai sore gitu, di sekolah dagang, di rumah dagang gitu. Bisa atau enggak kalau misalkan di sekolah dagangannya itu lebih diperbanyak gitu kuantitinya. Jadi misalkan istirahat pertama atau pagi-pagi dan disimpan di ibu kantin, istirahatnya juga sama disimpan lagi di ibu kantin gitu, baru nanti pulangnya diambil. Oke, coba Hana, gimana nih komentar Hana tentang Nisa? Kalau saya jadi Nisa, saya akan ngomong ke orang tua kalau saya ingin perhatian. Oke, jadi sama ya. Kayaknya permasalahan Nisa dan Najma itu hampir mirip ya. Jadi kita harusnya sama-sama saling komunikasi gitu ya ke orang tua. Jadi mungkin nanti bisa tuh ngobrol kalau misalkan ada ibunya lagi libur kerja gitu ya. Ibunya libur kerja, bisa ngobrol, lupa saya pengen dihargai gitu. Ini saya udah ini loh, udah misalkan dapat ranking atau saya udah dapat nilai matematika 90 gitu. Ini baik gitu, ini bagus gitu. Bilang aja ke orang tua gitu ya. Jadi karena memang di usia kita itu di usia masa remaja itu perlu gitu, masih perlu perhatian orang tua gitu. Jadi karena kita kan belum dewasa ya, masih perlu perhatian orang tua, masih perlu support dukungan orang tua gitu. Nah jadi karena kalian sudah merasa ya, kalian juga merasakan kalau kalian itu menunda-nunda tugas ya, terus juga nggak fokus dalam belajar, bersemangat. Jadi ketika datang ke kelas tuh bawaannya pengen tidur gitu ya, capek gitu karena kurang istirahat. Mungkin kan apalagi Najma yang sering beres-beres di rumah gitu. Itu salah satu komunikasi. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi. Juga di sini ibu akan ngasih project ya, atau ini jangan dijadikan sebagai beban. Ini cuma cuma tugas yang dikerjakan tapi ketika kita senggang aja gitu. Pokoknya ini tugasnya insya Allah semoga bisa membantu kalian. Jadi di sini ibu punya yang namanya daily activity planner. Kalian pernah kan waktu SD itu disuruh misalkan nulis kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur. Misalkan jam 5 aku mandi, terus jam 7 sampai jam 8 aku berangkat ke sekolah, jam 8 sampai jam 12 aku sekolah, terus jam 12 sampai jam 1 pulang dan tidur gitu, atau apa gitu ya. Pernah kan? Pernah. Nah ini kurang lebih sama kayak gitu ya, cuma mungkin di sini ibu lebih lebih detail lagi gitu ya. Misalkan kegiatannya apa aja, terus apa yang udah didapat dari kegiatan itu gitu ya, supaya kita bisa mengevaluasi diri gitu. Apa sih yang sebenarnya kurang dalam keseharian kita gitu, apa sih yang perlu diperbaikin supaya manajemen waktu kita itu baik gitu. Ibu akan membagikan dari activity planner supaya kita bisa manajemen waktu dengan baik, supaya kita bisa mengevaluasi apa sih yang kurang gitu dalam apa yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu, apa yang perlu diperbaiki. Karena ada waktunya dimana kita membantu orang tua dan ada waktunya dimana kita fokus belajar gitu ya sebagai pelajar atau anak sekolah. Oke, nah ini ibu akan bagikan. Ini hukumnya apa ya? Kalau misalkan nggak dikerjakan nggak dapat hukuman enggak. Jadi ini ibu harap kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Kalau misalkan setelah kalian kerjakan dan kalian merasa ada perubahan ataupun nggak ada perubahan, dan misalkan kayak ini aku masih tetap kayak gini ternyata, jadi lebih baik langsung ngomong aja ke ibu gitu ya. Jadi kita bisa langsung diskusi bareng dan kita bisa mengikuti konseling kelompok lagi. Oke? Kayak gitu. Jadi ada yang belum dipahami? Udah paham. Oke, udah paham semua ya. Jadi nggak ada yang ditanyakan? Oke, sip. Oke, alhamdulillah konseling kelompok kita pada hari ini sudah selesai dengan semoga permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak semua
kalian hadapi sendiri dan masing-masing dengan baik gitu ya. Oke, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah hadir. Oke, karena tadi kita sudah berdoa pembukaan, kita berdoa lagi untuk penutupan. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang udah hadir. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak ilmu gitu ya, banyak masukan untuk diri kalian sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa ini dari aktivitas kami itu diisi ya. Kalau bisa sampai beres, nanti kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan bisa nanti japri Ibu aja ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.